Halo semuanya, kenalin nama aku Resnian Sofia Mumtaz dari kelas 8A no absen 24. Nah, hari ini aku mau ngomongin soal the importance of mental health awareness. Nah, di sini ada Mbak Reisa. Halo Kak. Bisa perkenalin diri nggak? Ya, perkenalan diri dulu ya. Nama aku Reisa Nur Fauzia, aku psikolog klinis. Sekarang kesibukan aku jadi psikolog klinis di Halodoc sama di online mental health consultation Iskandi, kayak gitu. Pertama, kita bakal ngomongin soal mental health yang nggak jauh-jauh dari mental health. Nah, mental health itu apa sih Mbak? Kalau mental health, kalau pengertiannya sendiri, menurut beberapa ahli, kondisi di mana keadaan individu itu dapat mengembangkan diri secara optimal, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual. Sehingga ia itu mampu menyesuaikan dirinya itu dalam segala tantangan hidup dan terhindar dari perilaku buruk yang bisa mengurangi kesejahteraan hidupnya. Oke. Terus kalau misalnya biar kita tuh tahu kalau misalnya kita punya mental health atau kita punya mental illness gitu tuh gimana sih? Sebenarnya ada ciri-ciri umumnya sih seseorang itu mengalami gangguan mental atau mental illness. Ciri-ciri umumnya itu dia itu biasanya merasa sedih yang berkepanjangan. Terus kadang itu dia nggak tahu sebabnya. Terus dia itu biasanya mati rasa atau nggak peduli dengan lingkungan. Kemudian merasa lelah yang signifikan. Terus dia itu mudah putus asa dan tidak berdaya. Selain itu dia merasa bingung, khawatir, takut. Kemudian dia itu mempunyai pengalaman buruk yang nggak bisa dilupain. Terus ada lagi, ada lagi dia itu paranoid, terus mulai muncul halusinasi, delusi, susah konsentrasi, kemudian khawatir yang berlebihan. Dia cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, kayak gitu sih. Gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau tahu kalau misalnya kita punya mental illness gitu, kita harus psikiater atau kayak bisa self diagnose atau gimana? Biar lebih bener lagi gitu. Kalau dari pengertian Amerika Psychiatric Association itu sebenarnya ada 5 tanda di mana kita itu mempunyai gangguan psikologis kayak gitu. Yang pertama itu kalau kita udah mulai merasakan perubahan suasana hati. Jadi kita mempunyai kesedihan yang mendalam, mungkin kita merasa putus asa, tertawa tapi di saat yang nggak tepat. Terus ada pikiran-pikiran bunuh diri gitu. Terus yang kedua itu kita juga mulai menarik diri. Padahal kita suka main tapi kita lebih suka menyendiri. Terus suka duduk lama-lama sendirian kayak ngelamun kayak gitu. Yang ketiga itu mulai ada perubahan pola makan atau pola tidur. Jadi bisa jadi orang yang stres itu dia malah banyak makan atau nggak mau makan. Ada juga yang nggak bisa tidur atau malah tidur terus kayak gitu. Terus yang keempat itu mulai ada masalah berpikir. Dia nggak mampu konsentrasi, sering lupa. Yang lainnya juga dia itu kayak susah jelasin. Dia mau ngucapin sesuatu tapi susah jelasinnya kayak gitu. Terus satu lagi dia itu punya ketakutan atau kegelisahan yang berlebih. Jadi dia itu mudah cemas, gugup. Padahal dengan hal-hal yang sepele itu. Jadi kita harus aware dengan itu. Dan bukan berarti kalau itu tuh tanda-tanda itu muncul, bukan berarti kita langsung gangguan mental ya. Cuman itu bisa jadi evaluasi kita. Kalau ada tanda kayak gitu kita harus aware. Oh, aku kenapa ya kayak gitu. Harus cari ke profesional. Oke. Terus biasa nggak semua orang tuh bisa kayak dia kena terus langsung kayak dijauhin atau enggak kayak dibully dan sebagainya. Kan ada beberapa yang kayak gitu. Nah itu buat orang tuh harusnya gimana sih kalau misalnya kita tahu ada orang yang dia kena mental health? Kalau sikap kita sendiri sama seseorang yang kita kenal ya kita harus menunjukkan empati kita. Jadi bukan terus kita membuli, tapi kita mensupport dia. Apa sih yang dia butuhin? Misal dia baru sedih ya kita tanyain, kamu baru kenapa? Terus kita itu harus nunjukin bahwa kamu nggak sendirian loh, ada aku yang bisa bantuin kamu. Itu cukup membantu. Terus kalau misalnya ada orang yang dia udah kayak terdiagnosis kalau misalnya dia punya penyakit mental gitu, biasa ada beberapa recovery yang biasa orang tahu gitu nggak? Oh, maksudnya yang apa yang harus dia lakuin? Misal dia itu ada gejala-gejala gangguan mental, mental illness kayak gitu ya. Ada beberapa jadi kayak yang mudah dilakuin itu sebenarnya latihan nafas ya. Jadi ketika kita bisa mengatur nafas, kalau pas kita panik atau cemas itu insya Allah itu sudah menurunkan kadar kecemasan itu sendiri. Jadi bisa dengan butterfly hug, dengan menyilangkan tangan, kemudian tarik nafas dalam, kemudian menghembuskan nafas kayak gitu. Selain itu juga ada art terapi. Cuman itu gak cuman buat terapi doang, tapi bisa buat asesmen juga, buat tahu masalah-masalah yang susah buat dia ceritain. Nah, kalau self love sendiri tuh gimana sih simple thing biar kita tuh bisa proud sama diri kita sendiri gitu?
Ada nggak sih kayak tips-tips biar kita tuh bisa self love? Jadi self love itu hal yang sangat penting ya, karena ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri berarti kita itu bisa menerima diri kita. Nah, caranya gimana biar kita bisa menerima diri kita? Yang pertama itu kita harus kenali diri sendiri, kemudian berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang tuh kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Terus kita itu nggak usah terlalu khawatir dengan pendapat orang lain, karena memang kita kan nggak bisa membahagiakan semua orang. Jadi yang penting kita berbuat baik kayak gitu. Kemudian ingatlah bahwa semua orang itu ya nggak ada yang sempurna. Terus kita harus kenali rasa takut kita itu takut apa kayak gitu. Terus jaga kesehatan tubuh. Kemudian yang terakhir bergaul dengan orang yang bisa memberikan pengaruh baik sama kita. Kalau memang orang itu bisa berikan pengaruh yang buruk ya kita nggak usah bergaul sama mereka gitu aja. Selain itu tambahan lagi ya, biar kita bisa lebih self love, kita bisa apresiasi diri kita setiap hari tentang pencapaian kita dengan ngaca. Wah, cantik enggak? Ya boleh. Habis Oh itu, kamu cantik, kok lama-lama kamu jadi pede. jelek ya? Biasanya gitu tau. Terus apa namanya, Jadi kamu malas ngaca. jadi kayak terima kasih sama diri sendiri. Terima kasih ya kamu udah berusaha. Terima Tapi kasih. gitu-gitu gitu. juga nangis juga tau. Oh iya, gak apa-apa. Kalau misalnya habis ngomong kayak makasih dan sebagainya bisa jadinya nangis gitu. Bagus kan nangis. Maksudnya Nangis. kenapa kamu nangis? Ya karena ngerasanya kayak apa yang aku omongin tuh ya harusnya diterima tapi nggak bisa aku terima, terus jadi kayak kenapa dari kemarin aku nggak bisa ngapresiasi diri aku sendiri, biasanya gara-gara itu nangis. Jadi ada masih ada perasaan bersalah kayak gitu ya sama diri sendiri. Karena dibuat komitmen terus kayak nggak bisa nyampe itu. Mungkin gitu-gitu aja sih. Oke. Terus kalau misalnya nih kalau di sumuranku gitu tuh banyak nggak sih yang dia punya mental issues gitu? Kan mental kan nggak milih oh yang ini umurnya segini terus dia kena gitu kan, enggak. Kalau banyak enggaknya saya kurang tahu ya, maksudnya jumlahnya tuh berapa saya kurang tahu. Cuman ya benar yang kakak bilang tadi, untuk mental illness kayak gitu tuh nggak lihat usia, berapapun bisa kena. Biasanya yang sering muncul itu kemungkinan ya cemas, terus sulit untuk menentukan apa sih tujuan di masa depan. Terus mungkin fase-fase remaja itu kan dia lagi cari jati diri ya. Dia lebih ikut konformitas ke teman-temannya, suka apa ikut ke sana, suka apa suka ke sana gitu sih. Tadi kan ngomongin yang butterfly hug dan sebagainya. Terus kalau misalnya nyambungnya ke K-pop gitu, K-pop tuh punya pengaruh nggak sih buat orang yang punya mental issues? Karena kan beberapa idol, beberapa penyanyi gitu dia punya lagu yang dia kayak mengkampanyein kalau kita harus self love. Kalau fenomena K-pop yang aku tahu itu tuh biasanya seseorang di usia remaja ya, ini terutama dari jurnal yang aku baca beberapa itu, remaja yang suka K-pop itu pada awalnya mencari kayak itu tuh coping stressnya gitu. Jadi ketika dia tertekan, dia itu ingin mengalihkan ke sesuatu yang bisa buat dia itu lebih semangat, lebih happy, ngelupain masalahnya sebentar kayak gitu. Itu sebenarnya termasuk salah satu coping stress. Nah, coping stress yang dia pilih itu yang namanya tuh distancing, di mana individu itu menggambarkan sebuah usaha untuk melepaskan diri dari situasi yang membuatnya stres. Jadi menciptakan pandangan yang positif dan mencoba menenggelamkan diri dalam kegiatan lain untuk melepaskan pikiran dan masalah yang dia hadapi kayak gitu. Jadi dia masih punya ada pengaruhnya gitu ya? Bisa berpengaruh. Cuman ada yang perlu diwaspadai sih Kak. Itu ada 3 hubungan. Maksudnya 3 hubungan yang 2 hubungan ini bisa dikatakan sehat. Cuman 1 hubungan tentang namanya itu celebrity worship ya, kayak pemujaan selebritas kayak gitu kan. Ini menurut studi ya, studi. Jadi kalau masih entertainment sosial atau intens personal itu masih dikatakan sehat. Jadi kita itu suka suatu tokoh K-pop itu cuman untuk hiburan, terus jadi bahan pembicaraan obrolan sehari-hari. Terus kita tertarik sama minatnya idol itu bagus. Cuman kalau sampai yang ketiga yang namanya borderline pathological atau fanatisme itu sudah bisa mengganggu psikologis seseorang karena dia terobsesi. Oke, sekian podcast tentang mental health dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.